Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman ke-18. Aqsamul kalami. Macam-macam al-kalam. Yunqasamul kalamu bi'tibari imkani wasfihi bisidqi wa adamihi. Kalam dibagi berdasarkan kemungkinan apakah dia bisa disifati dengan benar atau tidak. Ila qismaini, menjadi dua macam. Yang pertama adalah khobarun atau khobar. Yang kedua adalah insya'un atau insya'. Kita baca yang pertama dulu. Fal khabaru ma yumkinu an yusafa bisidqi awil kadhibi lidzatihi. Khabar adalah kalam yang mungkin untuk disifati dengan jujur atau bohong secara zatnya. Khabar artinya kabar. Contohnya misalnya, cuaca hari ini panas. Ini sebuah kabar, sebuah khabar. Maka orang yang mengucapkan ini bisa kita tuduh dia bohong atau dia mengatakan yang benar. Bahwasanya hari ini panas. Contoh yang lain adalah harga beras naik. Ini contoh khabar. Karena bisa kita katakan kamu bohong atau kamu benar. Nah, untuk memahami definisi khabar ini, kita perlu melihat definisi insya. Yang mana insya adalah kalam yang tidak bisa disifati dengan jujur atau dusta. Contohnya kalimat perintah. Semisal, pergilah kamu. Pergilah kamu, ini kalimat perintah. Dia termasuk insya. Kata-kata pergilah kamu nggak bisa dituduh bohong atau dusta. Tidak bisa disifati bohong atau dusta, karena ini perintah. Nah, ini perbedaan antara khabar dengan insya. Kemudian, fakharaja biqaulina ma yumkinu an yusafa bisidqi wal kadhibi. Dalam definisi di atas, pada perkataan bahwasanya khabar adalah kalimat yang bisa disifati dengan jujur atau dusta, maka tidak termasuk di dalamnya al-insya. Li'annahu la yumkinu fihi dzalika. Karena insya tidak mungkin untuk disifati dengan jujur atau dusta. Fa inna madlulahu laysa mukhbiran anhu hatta yumkinu an yuqala innahu sidqun aw kadhibun. Karena insya itu tidak sedang mengabarkan sesuatu, sehingga tidak bisa untuk dikatakan bahwasanya perkataan tersebut jujur ataupun dusta. Wa kharaja biqaulina li dzatihi. Al-khabaru alladhi la yahtamil as-sidqa. Dan pada definisi di atas ada perkataan li dzatihi. Khabar adalah kalam yang bisa untuk disifati dengan jujur atau dusta li dzatihi, pada zatnya. Maka tidak termasuk di sini khabar yang la yahtamilu as-sidqa. Tidak punya kemungkinan benar. Au la yahtamilu al-kadhiba, atau tidak punya kemungkinan dusta. Bi'tibari al-mukhbiri bihi. Lihat dari sisi pihak yang mengucapkan khabar tersebut. Wa dzalika anna al-khabara min haitsu al-mukhbiri bihi thalathatu aqsamin. Karena khabar itu dilihat dari pihak yang mengucapkan khabar tersebut ada tiga macam. Al-awwalu, yang pertama, ma la yumkinu wasfuhu bil kadhibi. Khabar yang tidak mungkin disifati dengan bohong. Karena pihak yang mengucapkannya nggak mungkin bohong. Nggak mungkin salah, pasti benar. Ka khabarillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam athabiti anhu. Seperti khabar dari Allah Subhanahu wa taala atau khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Atsani, yang kedua, ma la yumkinu wasfuhu bisidqi. Khabar yang tidak mungkin disifati dengan kejujuran. Kal khabari 'anil mustahil syar'an aw aqlan. Seperti khabar tentang perkara yang mustahil secara syariat atau secara akal.
Fal awwalu, contoh khabar yang mustahil secara syariat. Ka khabari mudda'i risalati ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti khabar atau kabar yang mengatakan bahwasanya ada rasul setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya perkara yang mustahil secara syar'i. Karena tidak ada nabi dan rasul setelah beliau. Wathani, contoh perkara yang mustahil secara akal. Kal khabari an ijtima'in naqidaini. Seperti khabar tentang bisa terjadinya dua perkara yang bertentangan secara bersamaan. Kal harakati was sukuni fi ainin wahidin fi zamanin wahidin. Seperti khabar yang mengatakan bahwasanya harakah bergerak dan sukun diam itu bisa terjadi pada suatu benda di waktu yang bersamaan. Makanya mustahil. Ya, misalnya kita katakan bahwasanya mobil itu diam tapi berjalan. Si fulan diam tapi bergerak. Ini tidak mungkin. Makanya khabar yang tidak mungkin untuk disifati dengan kebenaran atau kejujuran. Ats-tsalitsu, khabar yang ketiga, ma yumkinu an yusafa bisidqi wal kadhibi. Yaitu khabar yang mungkin untuk disifati dengan jujur, benar, atau disifati dengan dusta. Artinya khabar tersebut bisa benar, bisa salah. Imma 'ala sawa'i au ma'a rajhani ahadihima. Baik kemungkinan benar atau salahnya itu sawa, setara 50%, atau salah satunya lebih kuat. Kemungkinan benarnya lebih kuat atau kemungkinan salahnya lebih kuat. Ka ikhbari syakhsin an qudumi ghaibin wa nahwihi. Contohnya ketika ada seseorang yang mengabarkan bahwasanya orang yang selama ini tidak ada, dia baru pulang, baru datang. Seperti misalnya anak yang mengabarkan bahwasanya bapaknya baru pulang, yang selama ini bapaknya meninggalkan rumah. Maka khobar yang disampaikan oleh si anak ini bisa benar, bisa salah. Bisa jadi dia benar, bapaknya benar-benar pulang. Bisa jadi dia salah. Salah orang atau dia berhalusinasi. Wa nahwihi atau kabar-kabar yang semisalnya. Yang kedua, wal insya'u. Kalam yang kedua disebut dengan al-insya'. Definisinya adalah ma la yumkinu an yusafa bisidqi wal kadhibi. Yaitu kalam yang tidak mungkin untuk disifati dengan benar atau salah, jujur atau bohong. Wa minhu al-amru wan nahyu. Di antara contoh insya adalah perintah dan larangan. Perintah dan larangan tidak bisa disifati dengan benar atau salah. Tidak bisa disifati dengan jujur atau bohong. Kaqaulihi ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata dan jangan berbuat syirik terhadap Allah sedikit pun. Surat An-Nisa ayat 36. Ini contoh perintah. Wa'budullaha, sembahlah Allah. Dan perintah seperti ini tidak bisa disematkan sifat jujur atau bohong. Karena sifat yang terkait dengan perintah adalah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Bukan jujur atau bohong. Wa qad yakunul kalamu khabaran wa insya'an bi'tibaraini. Dan terkadang sebuah kalam dia bisa berupa khobar sekaligus juga berupa insya'. Kasiyagil uqudi al-lafdhiyati, seperti lafaz-lafaz dalam akad. Misal contohnya, bi'tu, saya menjual barang ini. Wa qabiltu, saya terima nikahnya. Atau semisalnya. Ini contoh lafaz-lafaz dalam akad. Fa innaha bi'tibari dalalatiha ala fi nafsil aqidi khabarun. Karena lafaz seperti ini, kalau ditinjau dari sisi maknanya, yang terkait dengan diri pengucapnya, maka ini khobar. Contohnya tadi, bi'tu, saya menjual barang ini. Maka seolah-olah dia, orang yang mengatakan ini, ingin mengabarkan bahwasanya saya baru menjual barang ini, dan saya dapat uang. Atau orang yang mengatakan qabiltu,
nikahaha. Saya terima nikahnya. Maka seolah-olah dia sedang mengabarkan bahwasanya saya baru nikah. Saya baru menerima sebuah ijab qabul pernikahan. Wa bi'tibari tarattubil aqdi 'alaiha insya'un. Namun dilihat dari sisi hasil dari akad tersebut, maka seakan-akan kalimat tadi adalah insya. Contohnya, bi'tu, saya menjual barang ini. Maka seakan-akan mengatakan, ambillah barang tersebut, karena itu milik kamu. Dan biarkan saya mengambil uang ini. Karena ini hasil penjualan. Barang ini milik kamu, uang ini milik saya. Seakan-akan demikian. Demikian juga, qabiltu, saya terima nikahnya. Seakan-akan laki-laki yang mengucapkan ini, mengatakan kepada sang wanita, bahwasanya engkau jadilah istri saya. Dan biarkan saya menjadi suami kamu. Demikian juga, contoh yang lain misalnya, kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, talaqtuki, saya ceraikan kamu. Maka dari satu sisi ini adalah khobar. Karena seolah-olah dia sedang mengabarkan bahwasanya saya baru menjatuhkan cerai. Tapi di sisi lain ini juga insya. Karena seolah-olah dia mengatakan, jangan anggap lagi saya suami kamu dan jangan engkau anggap dirimu sebagai istriku. Kemudian kata penulis di sini, waqad ya'til kalamu bi suratil khabari wal muradu bihi al-insya'u wa bil aksi li faidatin. Dan setelah ini akan disebutkan pembahasan tentang adanya khobar di dalam Al-Quran atau As-Sunnah, namun maknanya adalah insya. Demikian juga sebaliknya. Insya, namun maknanya adalah khobar. Difaidatin sebagai faidah yang bermanfaat. Misalul awwali, contoh yang pertama, yaitu khobar, tapi maknanya adalah insya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi'anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya, mereka berdiam diri di rumah suami mereka selama 3 kali quru. Artinya 3 kali haid atau 3 kali suci dari haid. Surah Al-Baqarah ayat 228. Faqauluhu yatarabbasna bi suratil khabari. Maka firman Allah Ta'ala dalam ayat ini, yatarabbasna, mereka berdiam diri di rumah suami mereka. Ini bentuknya khobar. Wanita yang dicerai, mereka berdiam diri. Ini bentuknya secara teks adalah kabar. Wal muradu biha al-amru. Namun maksudnya adalah perintah. Jadi maksudnya adalah wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya, mereka harus berdiam diri di rumah suaminya selama 3 kali quru. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka perhatikan ya, wanita yang dicerai talak 1 atau talak 2 bukan berarti langsung pisah rumah. Tapi si wanita ini harus berdiam diri di rumah suaminya. Harus tetap tinggal serumah sampai 3 kali quru. 3 kali haid atau 3 kali suci dari haid. Dan selama itu tetap wajib dinafkahi oleh suaminya, tetap boleh berduaan, boleh lihat aurat, boleh bersentuhan sebagaimana suami istri. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa faidatu dzalika ta'kidu fi'lil ma'muri bihi. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu dengan bentuk khobar? Faedahnya adalah untuk memberikan penekanan terhadap perbuatan yang diperintahkan tersebut. Hatta ka'annahu amrun waqi'un. Sehingga Allah sebutkan seakan-akan itu perkara yang sudah terjadi. Wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya, mereka berdiam diri di rumah suaminya. Seakan-akan sudah terjadi. Padahal belum terjadi. Namun Allah sebutkan demikian untuk menekankan. Yatahaddatsu anhu kasifatin min sifatil ma'muri. Ya Allah sebutkan perkara tersebut sebagaimana Allah sebutkan perkara-perkara yang Allah perintahkan. Dan ini juga sering kita lakukan dalam bahasa Indonesia. Seperti misalnya ketika seorang ayah melarang anaknya main. Maka sang ayah mengatakan, "Nak, kamu main di rumah." Kamu main di rumah. Ini kan khobar. Kamu main di rumah. Atau kamu diam di rumah. Ini kan khobar.
Bapaknya tidak mengatakan, kamu jangan main. Kamu harus diam di rumah. Tidak. Namun bapaknya menggunakan khobar. Kamu diam di rumah. Maksudnya adalah perintah. Kamu nggak boleh main. Kamu harus stay di rumah. Seperti misalnya ketika seseorang mengusir orang lain. Dia mengatakan, tempat kamu bukan di sini. Tempat kamu bukan di sini. Ini kan khobar. Maksudnya adalah pergilah. Namun dengan mengatakan tempat kamu bukan di sini, ini ada penekanan di sini. Lebih mengena, lebih dalam maknanya daripada sekedar mengatakan pergilah. Nah, kira-kira seperti itu. Khobar, namun maknanya insya. Wa mithalul aksi, contoh yang sebaliknya. Insya, namun maknanya khobar. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khotayakum. Orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami. Kami akan memikul atau menanggung dosa-dosa kalian. Surat Al-Ankabut ayat 12. Faqauluhu wal nahmil bi suratil amri. Dalam firman Allah Ta'ala di atas, kata-kata wal nahmil, ini bentuknya adalah amr, perintah. Kalau kita terjemahkan, wal nahmil artinya, dan wajib bagi kami untuk menanggung dosa-dosa kalian. Perintah. Wal muradu biha al-khobaru. Namun, makna yang diinginkan adalah khobar. Ay nahnu nahmilu. Itu maknanya, kami akan menanggung. Bukan tanggunglah. Wahai diri kami, tanggunglah. Bukan. Maknanya kami akan menanggung. Khobar. Wa faidatu dzalika tanzilu syai'i al-mukhbiri anhu manzilatal mafrudi al-mulzami bihi. Faedahnya adalah untuk menyatakan bahwasanya si mukhbir ini, orang yang mengatakan perkataan ini, manzilatal mafrudil mulzami bihi. Dia dalam posisi mafrud, wajib untuk menanggung kesalahan pengikutnya. Mulzam, pasti akan menanggung kesalahan pengikutnya. Jadi ini juga bentuk takkid. Maksudnya Allah Ta'ala ingin sampaikan, orang-orang kafir yang mengajak kepada kekufurannya, mereka akan menanggung juga dosa-dosa dari para pengikutnya. Seolah-olah Allah Ta'ala ingin katakan bahwasanya memang kalian wajib untuk menanggung dosa-dosa orang-orang yang kalian sesatkan. Orang-orang yang kalian ajak kepada kekufuran. Nah, maka ini contoh, ada kalimat yang berupa insya, perintah atau larangan, tapi maknanya adalah khobar. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Qul anfiqu taw'an aw karhan, la yutaqabbala minkum." Katakanlah kepada mereka, silakan kalian berinfak, baik dengan perasaan suka atau tidak, maka infak kalian tidak akan diterima. Maksudnya orang-orang kafir, amal mereka tidak akan diterima kalau mereka berinfak. Surat At-Taubah ayat 53. Di sini Allah Ta'ala katakan, anfiqu, berinfaklah, silakan berinfak. Ini kalimat perintah, insya. Tapi maknanya adalah khobar. Allah ingin kabarkan bahwasanya andaikan kalian berinfak, baik kalian berinfak sukarela ataupun karena terpaksa, sama saja. Infak kalian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.